Selamat siang, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube saya. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana kita mendapatkan file ID dan juga file name. Ya, jadi ID file yang ada di Google Drive dan nama file yang ada di Google Drive. Ya. Misalnya kita punya banyak file, ya, kemudian kita ingin mengambil ID-nya untuk dimasukkan ke dalam spreadsheet. Oke, kita langsung saja buat folder baru ya supaya lebih rapi. Get ID file. Kemudian kita buat spreadsheet baru ya. Kita beri nama saja get ID file. Nanti secara urut akan mengambil nama file, kemudian ID file, kemudian URL ya, URL file. Nah, kalau sudah get ID file. Nah, ini nanti kita bisa memanfaatkan ketika kita ingin broadcast melalui WhatsApp atau melalui email ya, di mana setiap penerima itu menerima berbeda-beda filenya ya. Jika diberi kesempatan pada video berikutnya, saya akan membahas tentang broadcast menggunakan WA ya, dengan menerima file itu beda-beda ya. Dalam video sebelumnya saya sudah pernah membuat video tutorial ya, broadcast pesan WA dari spreadsheet, tetapi ada yang tanya Manage WordPress bagaimana caranya Hostinger. ketika pengen membroadcast ya, di mana filenya itu berbeda-beda setiap penerima. Yang di sini ini belum ada filenya ya, baru teks. Nanti kita buatkan pada video berikutnya. Nah, untuk mengirim file itu kita membutuhkan ID filenya ya. Kemudian ini misalnya ini bebas ya, ini misalnya filenya isinya apa. Kebetulan ini saya isi ini aja ya. Saya file gambar. Nah, kita upload ya, sudah bisa kan. Nah, setelah itu kita ingin mengambil file ID ini ya. Kalau satu-satu kita bisa juga sih ya, untuk informasi file ini detail ya, nanti ada file ID-nya, atau kita klik berbagi ya. Bagikan ini, salin link. Nah, kalau kita satu-satu ini ya, ini kan kita butuh ininya, file ID ini ya. Akan kesulitan ya kalau kita mengambil satu-satu file ID-nya ini ya. Kalau ini saya buat foldernya tidak bisa diakses oleh publik ya, jadi kalau dibuka di tempat lain ini nggak bisa kayak gini. Nah, untuk itu saya buat saja foldernya supaya bisa diakses untuk publik ya. Kalau kita kebutuhannya untuk apa namanya, broadcast pesan di WA tadi ya, ini kita ini aja ya, kita klik selesai. Oke, kita kembali lagi ke get ID file ini, spreadsheet. Kita tinggal menambahkan script di file ini, masuk ke ekstensi, kemudian app script,
Ini saya sudah menyiapkan skripnya yang nanti bisa di copy paste. Saya buatkan aja nanti linknya untuk bisa di copy paste ya. Ini kita tinggal copy, kemudian paste. Nah, ada yang perlu kita perhatikan, yaitu ada beberapa baris yang harus kita ubah. Yang pertama adalah folder ID, yang kedua adalah spreadsheet ID, yang ketiga adalah nama sheets. Folder ID kita dapatkan dari sini nih, masuk ke foldernya, kemudian kita akan dapat folder ID berupa ini ya. Kita copy saja, kemudian paste di sini. Kemudian spreadsheet ID kita dapat dari sini, dibuka spreadsheetnya, kemudian kita copy saja ya, antara baris ini, copy, kemudian di paste di sini. Sebentar, ini saya hapus dulu. Nah, untuk sheetnya kita menyesuaikan nama sheet ini. Kebetulan ini nama sheetnya sheet 1. Kalau nama sheetnya beda, berarti nanti berbeda ya. Kemudian kita save. Nah, untuk bisa menjalankan di spreadsheet, sebenarnya kita bisa jalankan juga lewat ini ya, get id file. Lewat app script bisa dijalankan langsung. Kita coba ya. Nanti kita hapus lagi dan kita jalankan lewat spreadsheet ya. Jalankan. Nah, untuk pertama kali dia membutuhkan peninjauan akun ya. Kita pilih aja lanjutan, kemudian klik aja. Ini enggak masalah, terus izinkan. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, ini ada ada nama file, kemudian ini ada ID file, dan ini adalah link dari file tersebut ya. Kalau kita buka di sini ya, nanti kita diarahkan ke sini ya, seperti itu. Ini sesuai dengan file yang ada di folder ini. Nah, misalnya kita mau, di sini kan ada nama file, kemudian ID-nya ya, kemudian linknya. Bagaimana kalau kita pengen memberikan direct link ya? Jadi ada namanya direct link Google Drive. Nah, direct link Google Drive ini formatnya adalah, contohnya misalnya ini saya copy paste saja di sini ya, yang filenya ini, terus kita klik. Nah, ini dia ada kayak gini formatnya. Jadi formatnya seperti ini. Bedanya dengan link tadi, kalau direct link ini langsung download ya. Dia langsung download. Nah, ini seperti ini. Nah, kita bisa juga menambahkan baris di sini ya. Kita copy aja di sini, terus paste, get direct link kan. Kemudian yang ini kita paste saja gini, bukan, kita paste ini ya, kemudian paste di sini. Nah, ini yang ekspornya ini bisa ditaruh di belakang ya. Jadi kita bisa cut di sini, kemudian ini dikasih di sini ini ya. Kita kemudian bisa save.
Nah, kita juga harus menambahkan di sini ya, copy, kemudian ditambah file direct link, kemudian ini juga kita get direct kemudian kita tambahkan di sini ya, koma file direct. Nah, karena tadi ini ada 3 sekarang 4 ya, ini ditambah lagi 4 dan kita simpan. Ini kita hapus dulu semua ya, kemudian kita jalankan lagi. Nah, kita bisa lihat di sini ada previewnya, link file. Di sini ada direct linknya yang untuk download. Misalnya kita klik saja yang ini ya, WhatsApp. Nanti dia otomatis langsung mendownload. Ini bisa kita sisipkan. Kita beri nama file, kemudian ID file, ini link preview, ini direct link. Direct link ini biasanya langsung mendownload ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya untuk link preview dan direct link ini kita juga tidak harus pakai script itu ya, nanti kita bisa pakai formula di Excel ini bisa ya. Nah, sekarang kita mau menggunakan button ya. Ini kita hapus lagi ya. Kemudian saya buat button saja di sini, sisipkan gambar ya. Gambar ini kan. Kemudian buat ini ya, kotak teks ya. Generate file info. Nah, ini bisa kita kasih warna, misalnya merah ini, terus ini di mana dulu ya, ini bisa dibuat ini misalnya. Oke, simpan, tutup. Kita refresh aja ya, kita buat baru aja, sisipkan gambar, terus kita buat kotak teks, get file info. Ini warna untuk isinya ya. Kemudian warna untuk teksnya ini, kemudian buat rata tengahnya. Nah, kita taruh sini ya. Kita tinggal terapkan scriptnya ya. Kita masuk ke app script tadi,
Ini nama scriptnya ya. Kemudian kita tautkan, tetapkan script, paste di sini. Nah, kita tinggal klik saja, nanti dia akan menjalankan script jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini dengan menggunakan button ya. Sekian untuk tutorial yang sangat singkat ini dan sangat sederhana ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.